Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad dalam Renaldi dari 2TF. Nah, di sini kita akan di pertemuan kali ini kita akan mmm, memperkenalkan Git dan juga kita akan menginisialisasikan Git dan kita bahkan nanti akan deploy ke Vercel. Nah, kita akan saya akan menjelaskan step by step-nya dan juga akan menjelaskan apa aja yang udah dibuat sebelumnya. Nah, sebelumnya tuh di lab, udah dibuat yang untuk udah dipelajarin ya sebelumnya. Nah, lalu kalau yang di rumah ini sebenarnya tuh ada 2 yang deploy. Yang pertama itu ada Sedap, yang website apa, yang file Sedap. Habis itu yang kedua itu adalah yang project. Nah, yang di Sedap ini sebenarnya udah dicoba ya berkali-kali kemarin di lab, cuman tetap gagal dan kemungkinan besar itu karena filenya juga tuh, atau nggak tahu kenapa itu nggak bisa di-deploy, error terus berkali-kali. Jadi mungkin, dijelasin aja ya. Cuman yang project itu bisa bisa di-deploy. Oke, kita langsung masuk ya. Ya, kita langsung masuk ke bagian, eee, Git. Nah, di Git ini ada beberapa ya. Kayak contoh git init. Nah, di git init itu kayak contoh membuat repository Git. Lalu ada git add untuk menambahkan semua file. Ada git status untuk melihat status, ada git commit untuk menyimpan snapshot-nya, habis itu ada git log untuk melihat history. Nah, yang pertama-tama yang kita harus lakuin itu adalah mendownload Git yang pertama. Berikut adalah downloadnya nih. Di sini kita akan download Gitnya di sini. Cuman karena udah, jadi kita nggak perlu download lagi. Nah, kalau misalnya ingin melihat Git-nya itu udah ke-download, udah ke-install atau belum, itu bisa dari CMD ataupun dari Visual Studio Code. Nah, kita coba dari CMD aja ya. Nah, ini dari CMD kita tinggal masukin perintah git min version. Harusnya nih 2.49.0 Windows.1. Nah, ini memang udah yang terbarunya ya nih 2.49.0. Nah, kalau udah, kita masuk ke bagian git init. Git init itu untuk masuk ke directory project, lalu kita akan menginisialisasikan perintah git init. Nah, karena git init udah dibuat di sini ya, jadi saya nggak akan buat lagi, cuman saya akan menampilkan gimana cara buatnya. Masuk ke direktorinya itu kita dengan pakai git init. Nah, nanti outputnya itu adalah mmm, output itu di bagian sini. Nah, di sini akan muncul ya, git. Nah, cara melihatnya kita harus, show hidden file-nya jangan lupa ya, jangan lupa dihidupin, soalnya nih dia hidden ya. Habis itu kita masuk git status. Setelah itu kita akan masuk git status, itu untuk, melihat kondisi file yang udah kita buat sebelumnya. Nah, itu nanti akan kelihatan tuh working directory kita. Nah, setelah itu kita memakai git add. Nah, setelah itu kita masukin git status. Nah, kalau misalnya pertama kali itu nanti akan muncul banyak ya, banyak banget kayak setiap yang ada di sini nanti bakal menjadi hijau juga ya. Nah, di git status itu nanti bakal banyak kayak new file new file new file. Nah, itu nggak apa-apa, biarin aja. Karena emang baru terbaca ya. Habis itu baru kita commit semua yang terbaru itu. Karena itu kan masih jatuhnya baru ya. Jadi kita git commit lagi, git commit dengan perintah seperti ini. Git commit min m baru pesan misalnya first commit. Nah, terserah mau pesannya mau apa ya. Setelah itu nanti bakal muncul create ya banyak ya karena baru awal ya. Baru nanti kalau misalnya mau lihat itu tinggal git status ya. Harusnya sih sama sih seperti ini juga. Lalu kalau misalnya kita mau melihat history kita, apa aja, kita tinggal git log. Nah, kebetulan history udah lumayan ya. Kayak contoh perubahan judul, perubahan lagi gitu kan. Itu terserah. Ini ada pesan-pesannya juga nih kan. Nah, kalau udah, nah ada juga caranya itu adalah gimana caranya?
Nah, bentar. Ada juga cara lain, itu adalah git log. Git log min online. Ini tuh biar dia tuh sebaris aja ya, nggak ribet kayak tadi, nggak panjang kayak tadi. Nah, habis itu kita masuk ke membuat repository. Nah, kita membuat repository itu di GitHub ya. Sebelumnya kita login dulu ke GitHub. Nah, kalau dari GitHub, kita kalau misalnya emang belum membuat, kita klik new dulu di bagian sini. Nah, new kita buat di sini repositorinya, repository name, ya kan? Nggak usah dibuat, private aja. Nanti kalau misalnya udah, kita lihat dari sini, your repository, your repository. Nah, ini udah banyak ya, karena ini udah nyobain bagian sedap nih, sedap semua nih. Sedap nih, praktikum dapat, sedap nih, semua dari sedap, cuman gagal semuanya. Nah, karena sebelumnya itu membuatnya adalah Famos Barber. Kita buat di sini ya. Sebelum ada ini nanti akan ada link ya, ada link link URL-nya. Nanti kita akan remote-nya dari sana. Nah, kalau misalnya udah, nanti bakal ada. Mungkin akan saya contohkan di sini. Nah, ini tinggal new misalnya apapun repository yang nyoba misalnya. Nah, kita akan private, kita akan create repository. Nah, ini bakal ada URL-nya di sini, URL-nya. Setelah mendapatkan URL, jangan lupa ya kita masukin ke HTTPS. Nanti tinggal kita copy nih git remote at origin HTTPS bla 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 linknya. Nah, tinggal kita pencet di sini, tinggal masukin, yang kita enter. Nah, setelah itu jangan lupa kita masukin user email kita yang bersangkutan dengan GitHub ke dalam Visual Studio Code-nya. Kayak seperti git user mail. Config user.email. Habis itu sih masukin misalnya yuda23ti bla 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 gitu kan. Sudah. Habis itu kita masukin lagi git config user.name yuda pcr. Setelah udah masukin username juga, itu kita cara melihatnya itu dari git config minin list. Nah, ini ada tuh emailnya adalah 1112 ya. Namanya youthproach. Yang ini ya youthproach. Nah, setelah udah di remote juga, kita jangan lupa git remote min v ya. Setelah udah selesai, semua udah selesai, jangan lupa kita udah bisa git push yang tadi itu udah bisa kita git push. Tinggal kita buat ini git push. Nah, nanti bakal muncul git push. Setelah itu kita masukin aja nih, masukin git push min set min upstream origin master. Nah, setelah itu baru nanti akan kita bisa lanjutin. Outputnya nanti bakal banyak tuh. Nah, kalau udah selesai bakal muncul seperti ini, ya kan? Nah, setelah itu baru kalau misalnya kita melakukan perubahan, kita tinggal seperti ini. Mungkin perubahannya nanti di Vercel aja kali ya. Ya kan? Kita perubahannya di Vercel aja. Sebelum itu kita udah git add juga, git commit udah, git push udah, git log juga udah. Nah, kita masuk ke bagian deploy ke Vercelnya. Nah, di deploy ke Vercelnya ini kita masuk dulu ke Vercel ya. Sebelumnya ini kan udah login ya. Sebelumnya kita daftar akun dulu aja. Setelah daftar akun, kita install GitHub-nya udah selesai. Habis itu jangan lupa kita import. Nah, ini contohin dia. Nah, kita impor nih. Nah, ada banyak kan yang udah kan itu kan udah login ke GitHub-nya nih. Nah, nanti bakal muncul tuh repositorinya. Nah, tinggal kita import. Misalnya kayak tadi nyoba. Nah, kita import. Ini nggak usah diotak-atik ya. Kalau misal kalian pengen otak-atik terserah. Ya, ini terserah. Ini bisa diotak-atik juga kalau misalnya emang paham. Ya. Nah, ini tinggal deploy. Nah, kalau misalnya udah deploy nanti akan seperti ini. Seperti ini nih. Nah, tinggal kita to dashboard, nanti bakal ada pilihan to dashboard, nanti akan seperti ini dia. Dan kalau misalnya udah tinggal kita mencet nih, nah seperti ini. Ini adalah tampilan kalau misalnya udah deploy ke Vercel. Ini udah tanpa npm rundev bisa. Ya. Bahkan di HP pun bisa. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kita coba merubah ya. Kita coba rubah dia.
Eee, oh ya, kalau udah seperti ini kita jangan lupa kita masukin git, Virtual JSON-nya. Jadi itu kegunaannya tuh untuk kalau misalnya kita kan ada kalau di bagian sedap ya, sedap itu kan awalannya kan bukan langsung ke guest ya, itu dari kayak bukan guest ya, itu itu, kita jangan lupa masukin Virtual JSON-nya. Virtual JSON-nya seperti ini, nih. Kalau misalnya kita punya Eee, router-router apa sih itu sorry, agar area ekritor itu bisa berjalan universal nantinya gitu, biar yang lainnya bisa jalan. Kayak contoh di gas itu kan sorry di sedap itu kan ada gas ya, nanti kan muncul ya, nanti munculnya ke sini dia. Nah, ke sini nanti nih. Nah, awalnya kan bukan ini, ya kan, awalnya kan bukan ini ya kan, awalnya gini, terus kita masih masukin gas buat nampilin ini kan. Nah, karena di Vercel tuh sebelum kayak Vercel JSON tuh seharusnya belum bisa. Nah, dengan seperti ini kita bisa masuk ke semua tempat yang udah kita buat. Nah, kita coba ganti kali ya, nih. Misalnya kayak judul ya, kan judulnya Famos Barbershop ya, kita ganti aja ya, coba kita gantiin jadi Kui Barbershop. Nah, itu kan nah ini dia, kita ganti ya, misalnya Kui Barbershop misalnya gitu kan. Nah, tinggal kita jangan lupa git add dulu seperti biasa. Git add min dot. Nah, setelah udah kita lihat git status lagi, kita lihat ya. Tuh modified. Modified di bagian hero section.jsx. Udah kelihatan kan? Nah, kita commit nih, git commit. Commit min m mencoba mengganti judul. Mengganti judul. Kita mengganti judul ya. Kalau udah, tinggal enter. Kita git push. Ya, git push begini aja. Push. Nah, ini akan ada seperti ini ya kalau untuk pertama kalinya. Cuman di sini dia berkali-kali ya. Nah, masukin aja yang dari GitHub yang tadi yang punya kita. Jika udah dia akan muncul seperti ini. Ya, remote resolving bla 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 bla. Nah, harusnya ini udah keganti sini. Di bagian kok belum keganti ya? Di bagian sini harus sudah keganti karena di bagian sini ya, di ini udah keganti nih. Harusnya nih. Nah, nih mengganti judul udah checklist ya. Universalnya udah ganti belum? Nah, nih udah ganti. Kui Barbershop. Udah terganti ya. Nanti dah. Nah, begitu juga dengan sedap. Sedap itu nggak jauh beda sama seperti itu juga, cuman nggak bisa saya tampilin eh, karena error filenya. Udah berkali-kali saya coba, teman tetap nggak bisa. Oke, mungkin itu aja sih dari video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.